lebih fokus semuanya ke COVID, sehingga persoalan HIV/AIDS ini persoalan HIV/AIDS-nya jadi, terutama kalau kami kan lebih menangani yang perempuan dan anak gitu, yang dengan ODA, dengan yang positif HIV. Kemudian ternyata banyak yang mendapatkan kasus-kasus kekerasan, terutama di dalam rumah tangga, bagaimana mereka terusir dari rumahnya, kemudian anak-anaknya diambil, jadi dipisahkan sama anak-anak, tidak boleh mendapatkan akses ya untuk anak. Bahkan sebenarnya suaminya yang menularkan, tapi malah dia yang lebih dipojokkan oleh keluarga suami gitu. Akan seperti itu. Kalau dilihat dari tahun kemarin kan kasus HIV ini naik terus ya. Ada nggak Ibu usaha untuk menekan HIV ini? Kalau kami kan selain melakukan pendampingan juga home visit, kemudian kita kan pendataan Niki, karena sebelumnya kan banyak yang tidak berani open status atau sehingga dia tidak berani melaporkan prosesnya kalau ada kekerasan gitu. Jadi kami yang lebih mengadvokasi. Jadi dengan kasus yang sekarang ini ada itu bahkan terjadi peningkatan, itu kita fokus sekarang pada penanganan perempuan dan anaknya Pak, karena di situ yang agak mungkin terabaikan hak-hak mereka karena menjadi korban kekerasan gitu. Ada mungkin usaha Bu untuk menekan ini mungkin melalui pencegahan. Ya harapannya seperti apa yang tadi disampaikan kan, ternyata pencegahan ini perlu lebih di strateginya, karena kami masuk kan ke desa adat, kami masuk ke sekolah-sekolah pada guru-gurunya, ternyata masih banyak juga yang tidak paham bahwa cara penularan itu tidak mudah seperti COVID gitu. Jadi itu kan hanya misalnya air susu ibu atau melalui hubungan seksual. Nah sekarang ini remaja-remaja ternyata banyak yang menjadi korban seksual. Itu kami kekhawatiran kami pada anak-anak remaja nih, pada anak-anak yang rentan ya. Kemudian juga data yang kami dapatkan tidak hanya pada populasi kunci yang atau berisiko, tapi ternyata ibu-ibu rumah tangga yang baik-baik pun bisa terkena gitu. Nah, makanya sekarang antisipasi pemerintah dengan semua ibu hamil wajib dites itu kan untuk mencegah biar anak-anaknya tidak terkena. Itu yang ini ya sekarang lagi digalakkan. Cuma ternyata banyak yang tidak paham kan. Tidak paham bahwa dia misalnya banyak juga yang hamil misal tidak mau tes. Makanya sekarang harapannya kan semuanya kalau bisa dites secara secara memang kewajiban gitu ya. Tapi ini mungkin masih perlu penyampaian, karena tidak lagi yang hanya berisiko aja yang tes. Semuanya sekarang penting harus memahami kesehatan dirinya sehingga lebih cepat dicegah atau ditangani gitu. Ternyata dengan ARV bisa sehat-sehat tuh kan, bisa semangat, bisa selamat kan hidupnya gitu. Jadi mungkin masih banyak ternyata yang perlu diedukasi oleh masyarakat. Apalagi tadi kan sekolah-sekolah itu penting semuanya punya KSPAN, penting dukungan anggaran juga untuk KPAD-nya. Jadi kami tadi lebih membahas persoalan mungkin Perda kita Denpasar ini nomor 1 tahun 2013 ini direvisi, misalnya mengenai yang tadi persoalan anak-anaknya, persoalan pencegahannya, atau lebih ke komprehensif pelayanannya itu yang lebih diperkuat gitu. Nanti di mana perlu masuk pasal-pasalnya gitu. Tapi tadi diinformasikan bahwa harus ke provinsi dulu, karena di provinsi yang turunannya sehingga kabupaten kota bisa menyesuaikan. Seperti itu. Dengan kedatangan dari Apik Bali ya, berkaitan dengan membuatnya meningkatnya penyakit penyakit. Jadi masalah kunjungan tadi, masalah LBH Apik Bali itu kami dari jelas aspirasi Dewan Kota Denpasar Musibah Ramadan 1 sangat antusias sekali melihat ini perkembangan HIV/AIDS ini betul-betul nanti selaku masyarakat kita akan mewadahi ini dan secara aktif nanti mengantisipasi jelas dari diri kita sendiri dulu, kemudian baru sosialisasinya agak ditingkatkan ke desa-desa dan ini Pak, sudah betul tersentuh nanti pada masyarakat yang di bawah, karena mereka masih awam sekali walaupun dia tidak takut masalah HIV ini, karena
Karena betul-betul tidak, apabila ada masyarakat kita yang ini lebih baik terbuka aja melaporkan itu semestinya ini masalah IPA itu. Dan kita sebaiknya nanti diajarkan pada anak-anak yang sama di kurikulumnya nanti Pak, agar di dinas pendidikan nanti bisa dimasukkan istilahnya ini masalah pendidikan anak ini, masalah dari pendidikan. ya itu pentingnya. Kalau sosialisasi sendiri di masyarakat sudah ada, Pak? Memang sudah ada sebenarnya ini, tapi sepertinya masyarakat ini biar dia betul-betul paham, lebih paham lagi Pak. Ya, memang yang belum paham ya. Belum paham ya. Biar tidak takut Pak, asli biar ada masyarakat kita yang terkena itu biar tidak terisolir lah. Gitu. Misalnya kalau mereka bersalaman biar betul-betul berani dia. Karena menurut kami itu semua kena itu dari cairan. Kan jelas Pak ya, suntik, kalau ada yang menyusui dari susu ibu itu baru. Dan ada satu Pak yang di masyarakat misalnya ada nyiramin layon itu, menyusun layon yang HIV/AIDS itu, kan kita sudah dikasih sarung biar tidak menjauh gitu Pak. Logikanya katanya menurut orang-orang ini 4 jam itu sudah tidak ini Pak. Tapi orang kebanyakan masyarakat takut Ya, gitu. Kan sudah dikasih selop, sudah ini. Mungkin ada himbauan Pak ke masyarakat ya, artinya untuk menanggulangi itu. Jelas himbauan kita tuh dengan melalui sosialisasi terobosan-terobosan baru ini jelas itu Pak. Penting itu melalui, katanya di desa-desa dan di kelurahan itu sudah ada ini. Tapi biar menyentuh ke Banjar-Banjar itu lagi Pak, itu lebih ditingkatkan. Itu yang paling terkena tuh, sehingga kelompok masyarakat terbawah itu merasa ada, oh inilah pelajaran IPA yang sebenarnya Perda nomor ini Pak, yang 1/2013. Bila perlu Pak Gubernur nanti kalau ada pasal-pasal regulasinya di atas itu kita bisa Pak, nanti kita melalui pansus lah. Kalau sudah ada dari payung hukum yang dari atas kita akan ikuti. Masih menunggu itu ya? Ya menunggu kita Pak. Regulasinya kita tidak berseberangan, nanti harus payung hukum yang di atas kan tetap kita duduk dulu. Ya. Ya, semua Pak. Oke, salam-salam.